Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novritres Putra dari kelas TA dengan NIM 52432300005 ingin mempresentasikan mengenai pengukuran tiga fasa menggunakan 3 wattmeter dan 2 wattmeter dan pembuktian nilai Kospi terbaik untuk pengukuran daya dengan sistem matematisnya. Nah, dari pendahuluannya dulu ya. Pengukuran daya dalam sistem tiga fasa dapat dilakukan dengan metode 3 wattmeter dan 2 wattmeter. Tujuan dari pembuktian ini adalah supaya menunjukkan bagaimana kedua metode tersebut dapat digunakan untuk menentukan daya total dan faktor daya atau Kospi secara matematis. Rumusnya itu adalah daya sama dengan tegangan dikali arus dikali Kospi. Nah, metode 3 wattmeter. Apa sih metode 3 wattmeter itu? Jadi, metode 3 wattmeter itu digunakan untuk sistem bintang atau Y dan juga delta atau segitiga yang memiliki titik netral. 3 wattmeter dihubungkan ke masing-masing fasa untuk mengukur daya total. Rumus perhitungan dayanya itu adalah total daya dalam sistem tiga fasa dapat dihitung sebagai P total atau daya total sama dengan W1, W2, W1 tambah W2 tambah W3. Jadi W1 dan W1, W2, W3 ini sebagai wattmeter pertama, wattmeter kedua, dan juga wattmeter ketiga. Nih, bisa dilihat di sini. Lalu daya masing-masing wattmeter diberikan oleh Wn sama dengan Vn dikali In dikali cos Pn. Nah, eh, lanjut di sini untuk beban simetris. Hasil perhitungan akan menunjukkan P total sama dengan 3 volt fasa 1 pas 3 volt fasa I fasa dikali cos Pi atau dalam bentuk tegangan dan arus line to line yaitu P total sama dengan akar VL IL cos Pi. Lalu untuk rumus perhitungan daya atau cos Pi adalah cos Pi sama dengan P total dibagi dengan S total. Nah, kita bisa dilihat di sini contoh penggunaan dari 3 wattmeter itu di sistem bintang atau Y itu dapat dilihat di sini. Ini sistem bintang ya, dan juga ini sistem delta. Nah, sekarang kita lanjut ke metode 2 wattmeter. Apa sih metode 2 wattmeter itu? Metode 2 wattmeter ini digunakan untuk sistem bintang tanpa titik netral dan delta. Hanya 2 wattmeter digunakan untuk menghitung daya total. Rumusnya yaitu P total sama dengan W1 tambah W2. Nah, W1 ini data yang terbaca di wattmeter pertama dan W2 adalah data yang dibaca di wattmeter kedua. Lalu daya yang terbaca pada masing-masing wattmeter W1 sama dengan VL dikali L cos 1 cos 30 derajat ditambah Pi. Lalu W2 sama dengan VL dikali L cos 30 derajat dikurang Pi. Sehingga identitas trigonometri, maka P total sama dengan akar 3VL dikali IL dikali cos Pi. Nah, lalu untuk rumus perhitungan daya atau cos Pi-nya, yaitu cos Pi sama dengan W1 dikurang W2 per W1 ditambah W2. Nah, faktor daya itu dapat dihitung dari jika W1 lebih dari W2, maka beban dominan induktif. Jika W2 lebih besar daripada W1, maka beban lebih dominan kapasitif. Jika W1 sama dengan W2, maka cos Pi sama dengan 1, atau beban itu murni resistif. Nah, untuk contoh rangkaian delta dan startnya menggunakan 2 wattmeter dapat dilihat di sini. Nah, kita lanjut ke contoh soal pengukuran menggunakan 2 wattmeter. Jika sebuah sistem tenaga listrik 3 fasa menggunakan wattmeter untuk mengukur daya aktif yang dikonsumsi oleh beban 3 fasa, wattmeter tersebut memiliki lilitan arus atau current coil dan lilitan tegangan atau potential coil yang terhubung pada seperti di gambar, yaitu diketahui parameternya yaitu tegangan linear atau VL sama dengan 220 volt, arus fasa atau I fast 20 ampere. Nah, lalu faktor daya atau PF sama dengan 0,8 lagging. Hitung daya
Yang ditanya adalah hitung daya aktif yang dikonsumsi oleh beban 3 fasa menggunakan metode 2 voltmeter. Yaitu kita diketahui di sini VL-nya 220 volt, lalu if fast-nya itu 20 ampere. Lalu dengan memasukkan rumus rumus daya, kita dapat mengetahui bahwa P sama dengan cos pangkat min 1 dikali 0,8 sama dengan 36,87 derajat. Lalu kita hitung masing-masing dayanya. W1 sama dengan 220 dikali 2 dikali cos 30 tambah 36,87 sama dengan 220 dikali 20 dikali cos 66,87 W1 440 dikali 0,394 W1 sama dengan 1733,6 watt. Lalu W2 sama dengan 220 dikali 20 dikali cos 30 dikurang 36,87. Lalu lanjut lagi 440 dikali cos min 6,87. W2 sama dengan 440 dikali 0,99. W2 sama dengan 4.356 watt. Lalu dapat ditotalkan daya daya total pada W1 dan W2 1733,6 ditambah 4.356. Maka dapat mendapatkan hasil 6.089,6 watt. Atau dapat disederhanakan menjadi mendekati 6,09 kW. Jadi daya aktif yang dikonsumsi oleh beban 3 fasa adalah 6,09 kW atau kilowatt. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu pembuktian nilai cos P terbaik untuk pengukuran daya dengan sistem matematisnya. Kita dapat dilihat di sini, ini segitiga untuk mengetahui rumusnya ya. Lalu power, kita masuk ke penjelasannya. Power factor adalah faktor daya adalah rasio daya aktif dengan satuan watt terhadap daya semu atau apparent power dengan satuan VA. Nah, contohnya itu misalkan ada daya aktif yang dikeluarkan sebuah motor adalah 700 watt dan sudut fasa antara tegangan dan arus yaitu 45 derajat. Faktor daya adalah cos P 45 derajat, yaitu sama dengan mendekati 0,700. Daya semu yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor tersebut adalah 700 watt per cos 45 derajat, yaitu sama dengan mendekati 1000 VA. Jadi semakin kecil cos P nilai daya aktif atau watt, maka semakin mendekati nilai daya semu atau VA. Keadaan ideal inilah yang diharapkan pada suatu rangkaian instalasi, yaitu dengan nilai cos P mendekati nilai 1. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan cosnya 45 derajat sama dengan 0,700. Jika nilai cosnya ini mendekati mendekati 1, maka dia akan lebih baik karena dia akan mencapai keadaan ideal. Oke, sekian dari penjelasan saya atau presentasi saya di materi ini. Sekian, terima kasih.